Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Lupain deh soal spring bed empuk di kamar kalian. Orang-orang ini tidur sambil berdiri, sambil melayang, bahkan di atas akuarium. Definisi istirahat yang benar-benar di luar nalar semua ini ya guys. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Hayo ngaku, siapa di sini kalau tidur tuh gayanya heboh? Awalnya tidurnya tuh rapi, bangun-bangun kepala sudah di kaki, selimut di lantai, atau bantalnya hilang entah kemana. Nah, kalau kamu kayak begitu, dilarang banget ya tidur di kasur ini. Ini tuh hasil karya seniman asal Inggris bernama Dominic Wilcox. Ya, kasurnya itu bolong di tengah dan bolongannya pun berbentuk cetakan badan manusia yang lagi meringkuk. Jadi gimana nih guys? Ada yang mau coba tidur semalam di sini tanpa gerak sama sekali nggak? Beberapa waktu lalu sempat beredar di media sosial nih sebuah foto viral kasur Dream Float yang katanya cocok ya untuk orang yang mau kerja, nonton, makan, dan juga tidur di kasur seharian. Tapi ternyata usut punya usut, foto itu adalah hasil editan fotografer Frank Uitenhoff doang ya. Namun secara teknologi, nyatanya ini beneran ada dan udah dipakai sama NASA buat simulasi luar angkasa loh. Tujuannya bukan untuk santai-santai, tapi untuk meneliti gimana efek gravitasi nol merusak kepadatan tulang dan juga otot perempuan. Bahkan pihak The European Space Agency sempat melarang peserta uji cobanya untuk nggak mandi selama 5 hari loh. Buat jadi solusi tinggal di apartemen atau kosan mini yang nggak bisa punya banyak barang, tapi tetap kepengen tidur dengan nyaman, ternyata kalian tuh bisa coba loh Delta Bed atau foldable bed milik desainer Belgia bernama Gauthier Paulin. Soalnya panel-panelnya tuh se-fleksibel itu dan bisa kalian lipat sesuka hati kalian. Jadi kasur bisa, jadi sofa bisa, dan mau dilipat biar ruangan tuh lebih terlihat luas, bisa juga kok. Secara estetika dapet, secara fungsi juga juara kan? Bangun dari kasur yang kempes tuh bikin badan sakit-sakit kan biasanya? Nah, desainer Belgia yaitu Tom de Vries nyatanya punya solusi jenius dengan membuat kasur bernama Hold Me Bed. Uniknya, kasur ini emang tebal sih, tapi dia tuh bikin bolong di tengah yang sesuai legukan tubuh kita gitu ya. Jadi pas kalian mau tidur, ya tinggal masuk ke dalam cetakannya dan dijamin deh posisinya tuh bakal begitu aja sampai pagi. Selain dipakai untuk celana, baju, atau tas, ternyata resleting tuh bisa dipakai di kasur juga loh. Jadi ide ini dipakai sama perusahaan furniture asal Italia bernama Florida Furniture yang ngebuat kasurnya dengan nama Zipbed. Lihat deh, sekeliling kasurnya dipakai resleting raksasa yang fungsinya kalau ditarik dari ujung ke ujung bisa langsung kelihatan rapi seperti kasur baru beli kan? Solutif banget sih ya ini untuk kaum yang mager beresin tempat tidur. Berhubung kasus kejahatan di dunia tuh meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekarang kasur pun udah ada yang didesain sedemikian rupa mirip seperti bunker gitu loh. Jadi di atas kasurnya empuk, tapi di bawahnya ada berangkas raksasa yang dibuat dari baja standar militer. Kalian pun bisa taruh dokumen penting, koleksi jam tangan mewah, perhiasan, dan juga yang lain-lain deh. Tapi yang bikin aku bingung, apa nggak pegel ya tidur di atas begituan setiap hari? Tidur di samping laut bisa di hotel, tidur di sebelah akuarium bisa di rumah. Tapi tidur dengan kasur akuarium pasti belum pernah kan? Jadi di dunia ada kasur pertama yang permukaannya adalah akuarium dengan berbahan dasar kaca tempered. Kaca ini diklaim 4 kali lebih kuat dari kaca biasa dan ditopang sama rangka beton juga ya. Tapi jujur, menurut aku sih kasur ini lebih ke performatif doang dibandingkan kenyamanan waktu kalian tidur ya guys. Soalnya kalau dipakein spray dan juga ditaruh banyak bantal, ikannya pun gak akan kelihatan juga gak sih? Cuma dengar-dengar aquarium bed headboard alias sandaran kasur yang berupa akuarium raksasa dengan kapasitas 650 galon sekarang tuh udah ada loh. Malah kayaknya dia tuh lebih oke ya dibandingkan satu kasur akuarium kayak tadi kan. Masalahnya harganya tuh bener-bener kacau banget guys. Masa dijualnya tuh sekitar 180 juta rupiah, coba bayangin. Tahu roller coaster dong? Nah, kebayang nggak kalau roller coaster itu dibawa masuk ke kamar dan juga dijadikan kasur? Ternyata ada loh seniman iseng dari Kuba yang membuat kasur super panjang bernama La Montana Rusa. Bentuknya nggak kotak dan datar seperti kasur kalian loh. Kasur ini tuh meliuk-liuk, menanjak tinggi, lalu menukik tajam ke bawah persis seperti roller coaster halilintar. Nah, uniknya walaupun bentuknya, kurang enak dilihat ya. Tapi sebenarnya kalian tuh tetap bisa tidur di bagian yang datar ini kok.
Udah keluarin uang mahal-mahal, masa sih ada orang yang mau beli kasur dari kardus? Eits, jangan asal judge gitu ya guys. Soalnya perusahaan Room in a Box berhasil bikin kasur bernama Cardboard Bed 2.0 yang walaupun bentukannya tuh kardus, aslinya mah tetap enak untuk ditidurin kok. Rahasianya, mereka tuh ngedesain pakai teknik footing zigzag yang bikin kasurnya bisa nahan beban sampai 100 kg lebih. Nah, karena dari kardus, pemiliknya juga bisa ngubah ukuran kasurnya dari single jadi double ataupun sebaliknya. Cuma minusnya kardus ini hanya satu ya, gak boleh sampai kena air. Ya namanya juga kardus kan, ketumpahan air sedikit apalagi sampai kena banjir sih bisa langsung bikin kasur kalian tuh hancur total guys. Ngeliat kayak gini, pasti yang ada di otak kalian emang bisa ya dipakai buat tidur? Bisa guys. Kasur ini tuh namanya adalah Bite Bite, hasil seorang desainer bernama Ron Arad. Dia emang sengaja ya buat kasur persis seperti kepala sikat gigi yang busanya tuh super lentur dan juga fleksibel. Tapi kalau buat duduk ya bakal susah banget sih. Udah gitu meskipun desainnya tuh unik, Bite Bite cuma dibuat satu doang di dunia dan gak akan kalian temukan di toko furniture biasa. Tapi inget ya, ini tuh kasur buat tidur, jangan dikasih pasta gigi beneran ya. Nanti lengket semua dong badan kita. Buat orang yang tiap bangun tidur selalu kesemutan atau berasa ketindih sama badan sendiri, ternyata seniman Brazil bernama Ernesto Neto punya solusinya yang di luar nalar loh. Iya, soalnya dia bikin instalasi seni berupa kasur tegak lurus seperti ini. Cuma tenang aja ya, kasurnya tuh tetap empuk banget kok. Sayangnya kasur ini nggak bisa kalian beli, karena dia cuma bikin untuk karya seni aja. Tidur sambil hujan, plus di dalam ruangan ber-AC, wah emang enak banget ya. Tapi di Swedia ada Ice Hotel yang nawarin pengalaman unik karena hotel itu dibangun pakai 900 ton es dan juga 30.000 ton salju yang diambil langsung dari sungai Torne sehingga suhu di dalam kamarnya tuh selalu minus 5 derajat Celcius. Ya walaupun bukan kasur es yang membuat kalian tuh tidur di atas es gitu, tapi kamar hotel ini ternyata menarik banyak minat turis loh. Kayaknya sih yang dijual tuh lebih ke pengalaman sekali seumur hidup, bukan soal kenyamanannya ya. Sebelum tidur emang disaranin untuk nggak main handphone ataupun nonton TV ya. Dan kalau mau cepet ngantuk, mending baca buku aja kan. Nah, omongan itu ternyata bikin fotografer asal Jepang yaitu Yusuke Suzuki bikin kasur buku seperti ini. Jadi kasurnya dibikin kayak buku raksasa yang bisa dibuka tutup, dimana kalau malam tinggal dibuka dan siang bisa ditutup untuk jadi matras doang. Kasur kayak begini menurut aku sih cocok banget ya buat kaum minimalis yang masih perlu hemat tempat. Dan buat pecinta buku pun juga pasti suka banget kan sama desainnya. Selama 6 tahun, arsitek asal Belanda bernama Jan Jaap Ruijsenaars punya obsesi nih untuk mengembangkan magnetic floating bed alias kasur melayang seperti di film sci-fi gitu ya. Bukan sulap, bukan sihir, tapi kasurnya bisa melayang dan juga mampu menahan beban sampai 900 kg sekaligus loh. Tapi ya gitu guys, harganya dijamin bikin kalian tuh auto geleng-geleng kepala deh karena mencapai 25 miliar rupiah. Sayangnya udah mahal banget nih, terus kasurnya juga punya bahaya untuk alat pacu jantung karena medan magnet di bawahnya tuh kuat banget. Dari luar mungkin kelihatan kayak sofa minimalis biasa ya. Tapi setelah dibuka, ternyata DOC sofa bunk bed buatan perusahaan Bonbon ini bisa dipakai buat kasur tingkat juga loh. Mana udah lengkap sama tangga segala lagi. Cocok banget ya buat kos atau apartemen sharing yang masih perlu ngehemat tempat biar kelihatan lebih luas. Kalau malam dibuka jadi kasur, kalau siang bisa dipakai untuk jadi sofa doang. Cuma ada barang ada harga sih ya. Soalnya sofa ini bisa dibeli dengan harga 90 juta rupiah yang berarti bakal bikin dompet anak kos menjerit banget ya. Bukan cuma kerja sama istirahat aja yang harus balance, tapi tidur pun sebenarnya perlu keseimbangan loh. Maka dari itu, desainer Italia bernama Alessio Papa punya ide yang bikin yin yang bunk bed yang bentuknya tuh persis seperti simbol keseimbangan dari Tiongkok itu. Katanya sih desain ini bisa membantu pemiliknya menyeimbangkan qi dalam tubuh sehingga waktu bangun bisa langsung tenang, zen, dan juga tercerahkan. Cuma menurut aku, ya realitanya mah kasur ini tuh kayak nantangin maut aja sih. Karena kalau salah posisi dikit bisa langsung jatuh kan? Bukannya dapat keseimbangan batin, yang ada malah harus ke fisioterapi ya.
Tiap pagi dirapihin, tapi tiap malam diberantakin. Kadang suka capek kan buat ngeberesin kasur sendiri. Nah, lucunya ternyata hal ini dirasain sama banyak orang sehingga muncul ide jenius sebuah kasur bernama Selfie yang bisa ngerapihin dirinya sendiri. Jadi penemunya yaitu Enrico Berruti pertama kali ciptain kasur ini di Jenewa pada tahun 2008, di mana dalam sekejap pinggiran kasurnya bisa langsung narik dan juga halusin spray kalian secara otomatis. Wah, nggak perlu keluar tenaga capek-capek lagi ya. Ini nih baru perubahan teknologi yang baik teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.